Ya, oke, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah eh, aplikasi CFD, ya, Computational Fluid Dynamic. Nah, di pertemuan yang lalu di minggu sebelumnya ini sudah menceritakan mengenai komparasi atau perbandingan dari hasil simulasi dengan eh, eksperimen atau percobaan, ya. Eksperimen ini dilakukan dengan pengujian. Pengujiannya bisa menggunakan visualisasi, eh, menggunakan apa? eh, Visualisasi menggunakan laser atau yang biasa dikenal dengan PIV, Particle Image Velocimetry. Jadi, eh, dengan menggunakan PIV tersebut bisa melihat pergerakan dari partikel. Yang di sini yang maksud partikel dari apa? Fluidanya. Lalu bagaimana menciptakan efek partikelnya menggunakan smoke, asap, ya. Kalau ada yang biasa merokok itu kan ada smoke, ya, ada asapnya. Nah, asap dari partikel ini divisualisasikan dengan di capture, diambil gambarnya menggunakan eh, laser. Jadi laser atau pencahaya laser tersebut bisa menangkap dari pergerakan partikel. Yang dilihat dari hasil eh, simulasi dan eh, eksperimen dan simulasi ialah eh, kemiripan atau kesamaan, ya, atau kecenderungan dari hasil yang didapatkan. Antara simulasi dan eksperimen tidak bisa 100% sama. Justru kalau menjadi sama persis, itu akan menimbulkan pertanyaan, apakah hasilnya dicocok-cocokkan atau disesuaikan antara hasil simulasi atau hasil eksperimen, atau hasil eksperimen dicocokkan dengan hasil simulasi. Yang dilihat itu adalah kemiripan, atau dengan kata lain konvergensinya, konvergennya atau kemiripan antara hasil eksperimen dan simulasi. Ya, untuk kondisi di bagian ini, dari hasil simulasi tersebut bisa melakukan berbagai macam analisis, ya. Salah satunya untuk bidang aerodinamika, kemudian untuk mengetahui berapa besar lift. Lift itu eh, gaya angkat dengan weight, berat berat dari massa dari pesawat. Bisa diketahui jika nilai liftnya atau gaya angkatnya lebih besar dari berat pesawat, menyebabkan pesawat tersebut bisa terangkat, terbang ke atas. Jadi nilai eh, yang di bawah, nilai tekanan, dan tekanan yang di atas itu lebih besar gaya tekan yang ada di bawah. Kemudian masalah hambatan, karena objek yang bergerak atau objek yang berpindah itu pasti melakukan friksi atau gesekan dengan fluida yang mengalir. Gesekan dengan fluida yang mengalir tersebut menyebabkan hambat atau gaya hambat, juga bisa disimulasikan.
Kemudian di bidang tadi bidang aerospace, lalu untuk bidang kapal, bagian kapal selam juga bisa disimulasikan di bagian tersebut. Kenapa desain antara ini ya, ini di udara, kemudian yang ini di dalam air atau di water ya dalam. Nah, ada perbedaan untuk yang di dalam water umumnya memiliki bagian ini lebih besar ya, lebih bulat, sedangkan di bagian untuk yang terbang di udara mempunyai noise atau saluran depannya ini, bagian depannya lebih runcing atau lebih lancip. Hal ini karena dua benda atau dua objek tersebut bekerja pada fluida yang berbeda. Yang satu di fluida udara, yang berikutnya ada di fluida air. Nah, karena perbedaan ini menyebabkan nilai tekanan, kemudian nilai kecepatan memberikan pengaruh desain atau rancangan terhadap kapal tersebut, atau di bagian ini adalah kapal selam ya, atau kapal yang digunakan bisa masuk ke dalam permukaan air dengan kedalaman sampai ratusan meter. Ya. Lalu untuk bagian selanjutnya biomekanik. Untuk biomekanik ini dapat digunakan untuk mensimulasikan flow aliran di dalam pembuluh darah. Kemudian di bagian tersebut bisa mengetahui berapa besar kecepatan, kemudian pola aliran yang terjadi. Apakah alirannya ini dalam kondisi yang laminar. Jadi laminar itu bisa mengikuti arah dari pembuluh darah tersebut, atau terbentuk aliran turbulen, atau ada vorticity yang ada di dalam pembuluh darah tersebut. Nah, kemudian di bidang berhubungan ya, ini bukan untuk bidang elektronik, misalnya CFD itu mensimulasikan aliran fluida listrik, mensimulasikan aliran listrik, regangan, bukan itu. Tapi di bagian ini CFD ini dipergunakan untuk peralatan elektronik ya, contohnya komputer atau biasa disebut dengan CPU ya, Central Processing Unit. Ada sumber panas, heat, kemudian ada di bagian tersebut ada fan atau kipas, lalu ini saluran masuk, dan di bagian ini ada, misalnya ini adalah saluran keluarnya. Apa yang ingin dilihat dari electronic device tersebut? Yang pertama ialah mempelajari atau mengamati vektor kecepatan, karena pada saat fluida ini masuk ke bagian ini ada vektor kecepatan tersebut. Nah, di bagian tersebut nanti bisa dilihat
pola aliran dari fluida yang mengalir tersebut. Kemudian apa yang dihubungkan? Yang dihubungkan bagian mana yang mau didinginkan. Misalnya ini adalah di sini ada heatnya atau sumber panasnya ada di bagian ini. Lalu berapa banyak jumlah fan atau kipas yang perlu dipasang untuk bisa membuat bagian tersebut menjadi lebih optimal pada saat bekerja. Ya, aplikasi dari CFD ini cukup ini ya, banyak, luas, di bidang elektronik, kemudian sport, lalu automotive engineering, civil engineering juga bisa memanfaatkan dari simulasi CFD. Kemudian agriculture engineering, teknik pertanian ya, berhubungan dengan agriculture, untuk membuat rumah ini apa, tempat membuat apa namanya tanaman ya. Jadi proses sirkulasi udara, kemudian panas matahari yang masuk, lalu berapa banyak jumlah tanaman yang diletakkan, sehingga kebutuhan antara jumlah panas, jadi ada hubungan dengan panas, nilai O2 ya, oksigen, kemudian ada kalau misalnya pada malam hari dia mengeluarkan CO, gas CO2, itu bisa dilihat berapa jumlah massa fluida CO2 dan oksigennya ada di sistem tersebut. Nah, lalu yang bagian berikutnya merupakan komparasi atau perbandingan antara CFD dengan eksperimen. Untuk eksperimen ini sebelah kiri ya. Untuk eksperimen itu sebelah kiri. Eksperimen itu bisa dengan pengujian, dengan percobaan, simulasi, diartikan dengan CFD atau menggunakan komputer dengan menggunakan simulasi. Di bagian eksperimen untuk suatu pengukuran saja, jadi hanya untuk satu kondisi pengukuran. Misalnya eksperimen di wind tunnel. Ada yang pernah coba menggunakan terowongan angin wind tunnel? Pernah? Gimana? Apa yang dilakukan waktu itu? Terus apa namanya? Ukur apa yang didapat di wind tunnel? Lift. Terus kemudian apa lagi? Kecepatan ya paling ya. Lift aja ya. Ya, jadi untuk mendapatkan ini ya, lift daya angkat ya. Nah, di CFD Computational Fluid Dynamics ini sekali iterasi atau satu kali menjalankan simulasi bisa juga menampilkan lift, kemudian misalnya velocity, kemudian tekanan, lalu misalnya apalagi yang dibutuhkan, bisa misalnya
TKE ya, Turbulent Kinetic Energy. Dengan CFD bisa sekaligus atau bisa 3 atau 4 atau 5 seberapa banyak data yang diperlukan. Kemudian pengukuran di satu titik pada satu waktu. Pengukuran di satu titik pada satu waktu. Kalau dengan simulasi, hasil uji bisa di banyak titik. Jadi bisa mengetahui di bagian tengah, di bagian depan, di bagian belakang. Jadi kalau misalnya mensimulasikan tadi airfoil ya. Nah, dengan CFD kita bisa tahu di titik banyak titik, di banyak titik itu ya di bagian ini bisa tahu nilai kecepatannya atau nilai tekanan. Jadi data-data ini bisa didapatkan. Tetapi kalau menggunakan tadi misalnya eksperimen ya alat ukurnya hanya dipasang di salah satu titik. Misalnya kalau ini adalah titik A ya berarti tahunya hanya di titik itu aja. Tapi kalau simulasi dengan CFD bisa banyak titik atau banyak objek yang bisa diketahui. Kemudian di bagian berikutnya untuk skala lab, skala laboratorium. Kalau yang ini bisa skala 1:1. Bisa kebayang ya, skala lab dengan skala 1:1. Yang dimaksud dengan skala lab bisa saja skalanya itu skala kecil atau skala besar. Skalanya misalnya waktu itu wind tunnelnya apa tadi namanya? Wind tunnelnya sebesar apa? Ada kecil ya. Pesawat apa? Pesawat aero modeling. Nah, itu adalah skala lab. Jadi aktualnya misalnya kalau misalnya itu untuk pesawat penumpang. Kalau pesawat penumpang kan kalau yang besar itu apa ya? Lion apa Garuda? Lion ya kalau ngeliatnya ya. Penumpangnya bisa sampai ya. Nah, itu pada saat dimasukkan ke wind tunnel atau terowongan angin tadi, maka dia harus dilakukan skalanya jadi lebih kecil. Yang awalnya misalnya panjangnya 20 meter dibuat menjadi 10 cm atau 15 cm. Nah, tapi ada poin lagi yang perlu diperhatikan pada saat dia pengecilan. Ada bagian yang harus dibuat fix ya. Nah, ini masuk lagi ke bagian apa namanya? Bilangan non-dimensional. Bilangan non-dimensional. Untuk bilangan non-dimensional kalau di mekanika fluida apa? Masih ingat nggak bilangan non-dimensional? Apa? Apa? Iya. Bilangan Reynolds. Terus apa lagi? Ya, terus Prandtl number ya. Terus, nah, salah satunya misalnya Reynolds ya, bilangan Reynolds number itu simulasikan hal tersebut berarti harus dikondisikan yang sama
ketika aktualnya pesawat misalnya pesawat penumpang itu terbang dengan bilangan eh, Reynolds-nya itu misalnya 10.000. Jadi pada saat dimasukkan ke skala lab-nya dengan kondisi Reynolds-nya yang sama 10.000, itu yang dilakukan. Beda halnya dengan simulasi. Dengan simulasi bisa 1:1. Jadi kalau panjang dari pesawat penumpang itu sampai 20 meter, ya digambar aja. Digambar dengan panjang 20 meter, lebar wings-nya atau sayapnya berapa meter. Nah, itu yang digambar sesuai dengan skala 1:1. Lalu untuk rentang waktu, masalah yang terbatas dan kondisi pengoperasiannya ada pembatasan. Kemudian untuk virtually dan problem realistik berdasarkan kondisi. Jadi berdasarkan operating condition itu diartikan dengan asumsi apa yang dipergunakan atau asumsi yang dimasukkan. Yang pertama, kesalahan dari eksperimen. Sumber kesalahan itu bisa didapat dari kesalahan pengukuran. Jadi pada saat melakukan pengukuran itu kesalahannya bisa didapatkan dari situ. Bisa saja kesalahan dari alat ukur, kepresisian dari alat ukur, atau keakurasian dari sensor yang digunakan, seberapa sensitif sensor yang dipakai, kemudian posisi peletakan sensornya apakah sudah sesuai atau tidak, itu juga memberikan kontribusi terhadap hasil eksperimen. Lalu untuk simulasi, di bagian ini errornya atau nilai salahnya itu bisa didapat dari modeling ya, model apa yang dipergunakan, apakah menggunakan modelnya itu bisa menggambar sama persis, yang bagian ini 1:1, jadi mirip 100%, juga memberikan kontribusi. Kemudian bagian tersebut penyederhanaan gambar ya, dari 3D ke 2D, dari 3 dimensi ke 2 dimensi juga ada pengaruh. Kalau misalnya gambarnya itu atau model yang mau disimulasikan ini tidak simetris, sehingga memberikan pengaruh terhadap model yang dibuat tersebut. Discrete ini adalah maksudnya jenis mesh atau grid yang dipergunakan. Apakah menggunakan, kalau yang kemarin itu ada tetrahedral, ada heksahedral, kemudian ada model bentuk knot yang variasi ya. Jadi ada yang segitiga, kemudian ada yang segi empat, kemudian ada bentuknya prisma. Itu yang memberikan pengaruh terhadap kesalahan yang diberikan. Lalu yang berikutnya adalah iterasi. Iteration ini adalah proses penghitungan secara berulang. Nah, yang di bagian ini dituju sampai mendapatkan nilai konvergen. Untuk konvergennya itu berapa besar nilai konvergen, apakah dia akan konvergen pada hitungan 100 atau hitungan 150 atau 200. Kemudian di bagian selanjutnya adalah implementasi dari bagian tersebut atau
persepsi atau yang biasa diartikan hal-hal apa yang dimasukkan pada saat membuat simulasi yang dikerjakan tersebut. Ya, itu masuk ke boundary condition. Jadi asumsi apa yang diberikan ya, masukan implementasinya dari kondisi aktual, kemudian dipindahkan ke simulasi implementasinya apa yang diasumsikan. Nah, ini ada 3 pendekatan ya, ada yang namanya analitik atau yang biasa dikenal dengan nama eksak ya, analitik atau eksak, hanya berfungsi untuk kasus yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Jadi kalau sangat sederhana, simpel sekali, maksudnya kasus yang sangat sederhana. Itu bisa diselesaikan dengan cara analitik. Lalu yang berikutnya, untuk bagian yang berikutnya bisa dilakukan dengan komputasional. Jadi kalau komputasional ini biasa dikenal dengan numerik, karena mengeluarkan angka nanti hasilnya itu berupa kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatifnya berupa gambar yang mengeluarkan gambar warna, lalu kuantitatif nanti ada nilai-nilai yang dikeluarkan. Kemudian yang pendekatan yang ketiga ada dengan cara percobaan atau dengan menggunakan eksperimen secara langsung. Oke, sampai sini ada pertanyaan slide selanjutnya ya, ke materi berikutnya. Jadi ada pendekatan secara analitik, kemudian yang kedua komputasional, dan ini adalah eksperimen. Eksperimen versus simulation atau perbandingan atau hasil percobaan jika dikomparasi dengan hasil simulasi. Yang pertama dari sisi ini ya, kalau lihat dari biayanya atau cost-nya, eksperimen lebih tinggi, cost-nya high cost. Kemudian untuk simulasi low. Kemudian masalah ini adalah time itu waktunya seberapa cepat dan seberapa lama waktu yang dibutuhkan. Kemudian satu persatu bisa bersamaan, ini adalah case-nya atau kasus apa yang ingin diketahui. Jadi bisa mengetahui satu kondisi untuk eksperimen. Kemudian untuk simulasi ini bisa lebih dari satu kondisi, bisa 3 kondisi, 4, 5 kondisi, atau bahkan sampai 10 kondisi dalam kali melakukan simulasi. Kemudian tujuan atau purpose ya, atau kegunaannya, tujuannya kalau eksperimen satu tujuan. Dengan simulasi ini banyak tujuan yang bisa dilakukan dalam satu kali melakukan simulasi. Nah, ini yang juga yang seringkali menjadi kelebihan dan kekurangan. Kalau di eksperimen, alatnya ada yang bisa dipindahkan, ada yang sulit dipindahkan. Misalnya alatnya terlalu besar, seperti wind tunnel ya. Kalau wind tunnel skala kecil ukuran ini bisa dipindahkan, tapi kalau besarnya sampai
panjangnya 10 meter atau 5 meter akan kesulitan untuk dipindahkan. Kalau di bagian ini dengan simulasi lebih portable, bisa mudah dipindahkan. Ya, ada beberapa poin yang perlu diingat di bagian ini. Ini saya lingkarin ya. Hasil simulasi CFD tidak bisa dipercaya 100%. Jadi hasil simulasi computational fluid dynamic tidak bisa 100% dipercaya atau diyakini. Kenapa hal itu terjadi? Yang pertama, ini adalah poinnya, asumsi data mungkin terlalu banyak menebak atau perkiraan. Jadi sehingga memberikan kontribusi terhadap prosentase nilai error hasil simulasi tersebut. Kemudian yang kedua, model matematika dari masalah yang dihadapi mungkin tidak memadai. Tidak memadai itu artinya model yang dipergunakan, misalnya simulasi ini menggunakan persamaan turbulen atau persamaan yang lain, tetapi model turbulensi yang dipakai tersebut tidak bisa menyelesaikan untuk kasus tertentu, kasus yang akan dilakukan tersebut. Jadi ini hal ini juga memberikan kontribusi terhadap hasil simulasi yang ditampilkan. Apa? Gimana? Ya. Kalau kita udah simulasikan di CFD, apa tetap harus untuk yakin 100% sampai dengan 100% itu, apakah butuh pemerintahan lain juga atau kita sempurnakan? Oke, berarti ini ya, kasih gambaran ya. Eksperimen nggak juga 100% benar, simulasi juga nggak 100% benar. Nah, balik lagi ke ini ya, ke tadi yang ini nih. Tadi kan pertanyaannya kalau CFD nggak 100% benar, apakah perlu di wind tunnel gitu kan? Nah, balik lagi ke sini. Ini kondisi eksperimen. Eksperimen itu bisa memberikan kontribusi juga terhadap hasilnya. Kesalahannya pertama dari kesalahan pengukuran. Jadi misalnya alat ukur tadi misalnya ingin dicari apa, coefficient drag ya. Kalau coefficient drag eksperimennya gimana ngukurnya? Paling dihitung lewat apa? FX. Alat ukurnya apa? Alat untuk ngukurnya, ngukur. Kalau di sini kan ya. Berarti meletakkan alat ukur kan. Nah, alat ukur juga ada kontribusinya. Seberapa sensitif atau seberapa seberapa presisi dari alat ukur. Jadi ada istilah kayak gini nih, ada namanya tulis di sini ya, ada namanya presisi ya, presisi tulisannya, presisi kemudian akurat, presisi akurat.
Ini dua hal yang berbeda. Mudahnya membayangkan kayak gini. Ada yang bawa motor, kan di situ kan ada speedometer ya, yang ukur apa kecepatan 20 km per jam, 40, 60 atau sampai berapa 100 ya. Nah, bisa aja di bagian ini jarumnya itu membaca apa terbacanya itu 40 km kilometer per jam. Tetapi aktualnya ternyata kecepatannya nggak 40 km per jam. Bahkan kecepatannya misalnya 45 km per jam. Itu berhubungan dengan presisi dan akurat. Jadi kalau diumpamakan ini ada lingkaran ya. Nah, kemudian ini saya ilustrasikan lagi di sini. Ini ada lingkaran. Kemudian ini ada lingkaran lagi. Ini kondisi A, ini kondisi B ya, kondisi A dan kondisi B. Untuk kondisi A ini ada seperti ini, kondisi B, kemudian kondisi ini ada 3 aja nih. Lalu biar kelihatan perbedaannya, kasih warna warna biru ya. Ada yang pernah main ini apa namanya yang dari panah itu kalau di dinding, yang pakai apa, pakai panahan atau pakai itu ya. Nah, ketika dia jatuhnya misalnya pas yang diinginkan di tengah ini ya, di titik ini kan, titik apa misalnya lemparan pertama itu jatuhnya di sini, terus lemparan kedua jatuhnya lagi di sini, lemparan ketiga jatuhnya di sini, keempat jatuhnya di sini, kelima di sini. Terus ada lagi yang kondisi B, yang pertama ngelemparnya jatuhnya di sini, yang kedua ada jatuhnya di tengah sini, ada jatuhnya di sini, 1, 2, 3, 4, terus ada lagi dia di bagian ini. Ini adalah kondisi yang mana yang disebut dengan presisi dan akurasi. Yang kondisi itu kondisi A itu kondisi apa? Presisi apa akurat? Presisi ya. Benar ya, presisi ya. Karena dia di situ-situ lagi. Kemudian atau kebalik, kondisinya yang tadi itu adalah kondisi nah, itu adalah kondisi yang ini presisi ya. Ini kondisi presisi dan ini akurat gitu ya. Tidak presisi dan tidak akurat. Berarti presisi nggak ditambahkan kata tidak ya. Tidak akurat dan tidak presisi. Nah, yang diinginkan di apa namanya tuh pengujian atau ada eksperimen itu kita menginginkan tepat di titik ini, presisi dan akurat. Cuman kan alat ukur itu kan satu ada keterbatasan dari
alat ukur, sensitivitas alat ukur, kemudian kemampuan dari alat ukur tersebut, apakah dia bisa membaca berapa digit di belakang koma, juga memberikan kontribusi. Nah, lalu tadi kan pertanyaannya apakah karena simulasi CFD itu tidak bisa dipercaya 100%, apakah perlu dilakukan eksperimen? Kalau saya bilang nggak perlu juga karena eksperimen juga ada kontribusinya, kesalahannya. Nah, lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah melihat hasil simulasi tersebut. Pertama adalah maksudnya sesuai atau tidak, sesuai atau tidak. Ya lihatnya dengan misalnya hukum konservasi massa atau hukum apa pendekatan analitik yang sudah mutlak gitu. Jadi misalnya kalau nilai kecepatannya di titik ini diperkirakan maksimal, tapi di titik ini nilainya paling rendah minimal, ada kemiripan dengan simulasi, berarti simulasinya itu sudah hampir mendekati kondisi aktual. Lalu bisa dilakukan dengan apa namanya, komparasi dengan artikel apa namanya, jurnal yang misalnya dia menggunakan eksperimen, percobaan, nanti bisa dilihat tren kecepatan atau tren tekanannya seperti apa yang ditampilkan. Itu yang bisa membuktikan ya, maksudnya mengetahui apakah hasilnya dari simulasi tersebut benar atau tidak. Jadi yang perlu diingat, CFD tidak bisa 100% benar, karena ada beberapa hal, di bagian ini ada poinnya, asumsi data mungkin terlalu banyak, sehingga pada saat memasukkan di kondisi batas itu melakukan perkiraan atau asumsi, jadi diperkirakan. Lalu yang kedua model matematiknya ya, model matematiknya yang dari masalah yang dihadapi mungkin tidak memadai dengan kondisi aktualnya. Lalu yang ketiga, keakurasian hasil dibatasi oleh daya atau kemampuan ya, performa dari komputer yang dipergunakan. Ya, ada pertanyaan lagi? Jadi apakah perlu dilakukan eksperimen atau enggak? Ya enggak perlu juga, karena eksperimen juga pasti ada errornya, tapi yang perlu dilihat itu trennya atau apa ya, maksudnya sense engineeringnya dari hasil simulasi, kira-kira masuk akal apa enggak. Bisa mengatakan masuk akal atau tidaknya itu ya dihitung dengan yang tadi, hukum pendekatan hukum yang udah mutlak, maksudnya ya udah pasti ada gitu. Misalnya ya salah satunya hukum konservasi massa atau hukum momentumnya atau persamaan konservasi massa. Nah, itu di bagian tersebut. Kemudian di bagian yang berikutnya, masalah di bagian ini ada macroscopic properties, kemudian ada klasifikasi of fluid flow.
Yang sering kali dipergunakan di simulasi CFD ini memasukkan properties dari fluidanya, misalnya berapa besar nilai density atau kerapatan dari fluida yang digunakan, kemudian viskositas, kekentalan dari fluidanya, lalu nilai tekanan berapa besar nilai tekanan dari fluida, temperatur ini juga sering kali dipergunakan, tapi juga sering juga digunakan tergantung kebutuhan simulasi apa yang ingin dilakukan. Lalu velocity, kecepatan. Lalu yang berikutnya di bagian ini ada klasifikasi untuk fluid flow, aliran fluida. Di software CFD itu bisa mendefine ya nilai viskos, kekentalannya. Kemudian untuk bagian berikutnya masalah compressible, artinya fluida yang digunakan apakah menggunakan fluida gas atau ini ya air, atau apa ini compressible tadi kompresi, incompressible itu fluida cair. Lalu kondisi steady dengan unsteady. Ini juga bisa dilakukan di CFD untuk kondisi yang steady atau kondisi yang tak steady atau unsteady. Kemudian ini udah biasa ya masalah laminar atau turbulen, single phase atau multi phase. Single phase itu fasenya. Jadi dalam waktu melakukan simulasi ini, apakah dalam kondisi satu fase atau multi phase, dua fase. Yang dimaksud dengan fase itu wujudnya. Jadi ada fluida yang masuk ke dalam sistem, misalnya fluida gas dengan fluida cair. Jadi dia masuk dalam kategori multi phase. Tapi kalau misalnya fluidanya hanya fluida cair, liquid, jadi masuk ke dalam kategori single phase. Untuk viskos ini kekentalan dari fluida gas maupun fluida cair. Inviscid ini kalau diartikan fluidanya itu tidak memiliki kekentalan. Jadi tidak memiliki kekentalan, jadi nilainya sama dengan 0. Kentalnya itu sama dengan 0. Jadi nggak memiliki kekentalan, sangat encer. Aktualnya itu nggak ada. Aktualnya hanya ada di teori. Hanya ada di teori ini. Tapi aktualnya itu nggak ada karena udara maksudnya udara ini ya di kelas di dalam ruangan yang dengan fase gas aja nilainya masih 0, berapa gitu kalau ngelihat di tabel fundamental of fluid mekanik ya di buku mekanika fluida itu viskositasnya 0, berapa. Artinya dia nggak ada 0 persis, 0 benar-benar sama dengan 0, itu nggak ada. Nah, ini ada beberapa positif ya atau keunggulan atau keandalan ya dari eksperimen. Yang pertama untuk laminar flow atau aliran lambat dan turbulen yang cepat. Untuk satu fase yang mengalir juga bisa disimulasikan satu fase atau multi phase. Lalu pencampuran dan reaksi kimia. Untuk sistem pencampuran dan reaksi kimia itu bisa disimulasikan dengan
menggunakan CFD. Ya, ada pertanyaan. Jadi CFD itu bisa digunakan untuk mensimulasikan aliran laminar, kemudian kondisi yang turbulen, lalu kondisi multi phase atau single phase, kemudian proses pencampuran dua kondisi yang berbeda serta proses reaksi kimia. Nah, di bagian ini yang juga memberikan kontribusi terhadap hasil simulasi adalah discrete. Yang dimaksud dengan discrete itu artinya membagi domainnya ini ya. Yang dimaksud dengan domain itu ya ininya saluran pipa ya. Kalau pipanya melengkung berarti itulah domainnya, bagiannya. Discrete-nya ya membagi ke dalam objek yang bentuknya seperti ini, berbentuk kotak, berbentuk balok atau berbentuk prisma, itu adalah discrete-nya. Ini discrete ini atau mesh ini memberikan pengaruh juga terhadap hasil yang dikeluarkan post processingnya ya, hasil post processing yang ditampilkan ada kontribusi dari model mesh apa yang dipergunakan. Ya, yang berikutnya merupakan tampilan dari model mesh atau bagian dari kombinasi antara model mesh. Ada mesh yang bentuknya seperti ini, kemudian ada lagi yang bentuknya ini X mesh, terus ada weight mesh. Nah, di simulasi itu bisa saja kombinasi dari berbagai macam model bentuk meshing bisa dilakukan kombinasi. Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, ini seperti ini ya model mesh-nya. Kemudian untuk simulasi CFD ini ada yang namanya dia pendekatannya itu yang kalau softwarenya itu ada bisa dilakukan dengan cara FEM ya, finite element metode elemen hingga atau biasa disingkat dengan FEM. Kemudian ada juga di bagian ini ada finite volume, metode volume hingga. Untuk software CFD umumnya menggunakan pendekatan finite volume. Finite volume atau biasa disingkat finite volume method menggunakan metode discrete-nya. Untuk metode volume hingga ada pendekatan yang umumnya digunakan dalam code CFD ya, salah satunya softwarenya itu Fluent. Fluent itu menggunakan pendekatan ini, metode finite volume ya, metode volume hingga. Secara detail atau secara lengkapnya itu kalau nggak salah saya kirim di GCR ya, Google Classroom. Ada ebook Introduction to Computational Fluid Dynamics using finite volume menggunakan metode volume hingga. Itu secara detailnya di situ. Tapi karena ini slide PowerPoint kita ringkas saja ceritanya. Jadi metode volume hingga itu digunakan dalam CFD code, salah satunya Fluent, kemudian software apa ya, Start CD
Star CD itu juga menggunakan finite volume, tapi yang lebih banyak berkembang itu ANSYS Fluent. Untuk finite volume ini memiliki keunggulan dalam penggunaan memori dan kecepatan. Jadi keunggulan dari VVM ini penggunaan memori dan kecepatan perhitungan, terutama untuk masalah kompleks. Masalah kompleks itu ya masalah besar, dalam arti bilangan Reynolds-nya termasuk dalam kategori aliran turbulen. Lalu di metode finite volume ini persamaan diferensial parsial yang mengatur disusun ke dalam bentuk konservatif, kemudian diselesaikan pada volume atur. Yang volume atur itu ya dia membuat ke dalam ini bentuk grid, bentuk mesh ini. Jadi balok 1, balok 2, balok 3, seberapa banyak jumlah baloknya itu yang diterjemahkan ke dalam volume atur yang diskrit. Sehingga pada bagian Q adalah faktor variabel, F adalah faktor flux, vektor, volume, elemen atur, A ini adalah luas permukaan. Nah, jadi kalau dituliskan finite volume itu ya teorinya cuma ini nih. Kalau diambil secara garis besar dari buku Introduction to Computational Fluid Dynamics itu ya dia menggunakan teorinya ini. Tapi dijelaskan secara detail, kan ada pergerakan perpindahan arah momentum X, momentum Y, momentum Z, konservasi massa, kemudian persamaan momentum, itu yang dijelaskan di situ. Nah, ini contoh ya, hanya sampel ya, karena kebetulan gambarnya dinosaurus ya, contoh aja, bisa aja nanti gambarnya gambar gajah gitu, atau gambar kuda yang di mesh, atau gambar sapi ya, itu tergantung sampel yang dipergunakan. Nah, CFD itu ngitungnya dia akan hitung ini yang kemarin kan, kalau masih ingat ya, ini adalah kondisi solid. Di fluida kan nggak bisa masuk ke dalam bagian ini ya. Jadi kalau yang disimulasikan external flow paling nanti melihat arah aliran dari fluida tersebut pada saat mengalirnya. Lalu berapa besar nilai kecepatan atau tekanan di bagian tertentu, itu yang bisa didapatkan. Nah, ini untuk proses diskrit ada namanya yang dinamakan dengan node. Node itu titik di bagian ini. Jadi kalau menggunakan selnya berbentuk segi 4, berarti node-nya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ini 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu adalah node-nya. Kemudian untuk phase itu artinya bidang, bisa bidang yang ini phase-nya, atau bidangnya yang ini. Nah, ini ada bidang yang di atas atau yang di bawah atau yang di samping kiri. Itu merupakan phase atau bidang. Lalu sel itu gabungan dari phase. Jadi ada bidang 1, ini ada bidang 2, ini bidang
3 dan yang 4. Dan yang paling ini adalah sel centernya. Sel center itu yang ada di tengahnya. Nah, software CFD itu akan menghitungnya seperti itu. Jadi ketika ini dimasukkan kondisi batas, ini dikasih apa, keterangan ya, maksudnya boundary condition di bagian ini. Hanya ini adalah saluran masuk, V inlet, kemudian ini misalnya data yang dimasukkan, kondisi batasnya P out, keluarnya dari bagian ini keluar ya. Nah, pertama software CFD akan hitung dengan hukum konservasi massa. Jadi dia menghitung M1 sama dengan M2. Ini titik ya. Jadi kalau ini adalah massa masuk 1, ini harus sama dengan massa masuk yang keluarnya M.2. M1 sama dengan M2. So, kalau dilanjutkan lagi, Rho 1 A1 V1 sama dengan Rho 2 A2 V2. Karena massa jenisnya sama, jadi ada bagian yang dihilangkan, sehingga si CFD itu nanti akan hitung ketika ada perubahan, ini diasumsikan masuknya 10 meter per second, nanti dia akan hitung partikel ya, atau partikel fluidanya berpindah ke bagian ini, titik ini nanti akan dilakukan perhitungan dengan hukum konservasi tadi, konservasi massanya, sampai mencapailah di bagiannya itu konvergen, grafiknya konvergen. Ya, ini untuk contoh ya, simple to grid 2 dimensi, lalu yang untuk 3D 3 dimensi. Untuk 3 dimensi ya tinggal menambahkan aja. Kalau yang tadi face-nya berupa garis, kalau yang ini face-nya berupa luas permukaan. Kemudian ini bagian sel, ini bagian edge, lalu nodes-nya ada di tengah dari sel tersebut. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan.